لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. Bapak Ibu hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala puji dari Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman saja. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka bergetarlah hati mereka, tersentak hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka itu berserah diri, bertawakal. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ayat ini didahului dengan kalimat innama. Ayat ini, kalimat innama ini membatasi hanya orang-orang beriman saja yang mendapatkan ini. Jadi bisa kita jadikan ini satu indikator apakah kita sudah beriman atau tidak. Ada cara mendeteksi keimanan di dalam kalbu itu. Sebagaimana disampaikan di dalam ayat ini, apabila mengingat Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ada satu getaran, ada satu sentakan di hati kita, panggilan di dalam qalbu bahwa kita benar orang-orang beriman. Nah, pembahasan tentang qalbu ini panjang sekali Bapak Ibu, dan tidak kalah penting dengan literasi kajian-kajian keislaman yang lain. Ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada mustalahul hadis, ada ilmu tafsir dan seterusnya. Tapi kajian tazkiyatun nafs, kajian pembersihan jiwa, kajian yang berkutat tentang menata hati, ini tak kalah penting. Bayangkan saja di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, setelah selesai Allah Subhanahu wa taala mendahului Al-Quran ini dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran. Setelah itu Allah melanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah saja, setelah Allah menulis 3 huruf mutasyabihat alif lam mim, setelah itu pembahasannya dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Nah, keraguan ini adalah pembahasan hati. Jadi pembahasan utama di dalam Al-Quran. Selesai 6 ayat surah Al-Baqarah yang dikenal sebagai ayat yang sangat istimewa. Kita lihat saja di mushaf Al-Quran, Al-Fatihah, dan 6 ayat di awal surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang istimewa. Setelah itu masuk pembahasan di halaman selanjutnya. Juga pembahasan hati, dimulai dari pembahasan hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati mereka. Nah, Allah jelaskan apa hati yang terkunci tersebut, ya. Allah jelaskan di sana, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang diingatkan atau tidak, ditegur atau tidak, atau didakwahi atau tidak, itu sudah sama saja. Yaitu hati mereka yang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan awal di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi, Bapak Ibu yang rahmati Allah, dari sekian banyak hadis Nabi, Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis Nabi yang banyak tersebut ke dalam 40 hadis yang kita kenal dengan Arba'in An-Nawawi. Siapa saja yang mau menghafal hadis dimulai dari Arba'in An-Nawawi. Ini hadis yang banyak itu disimpulkan atau intisarinya itu menjadi 40 hadis yang menjadi fondasi agama. Nah, hadis pertama di dalam Arba'in An-Nawawi
ternyata dimulai dari pembahasan hati. Innamal a'malu binniyat. Itu ma'alul qalb. Niat itu di hati. Di dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya, tentu setelah Al-Quran hadis. Dan dari sekian banyak kitab hadis, yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Nah, ternyata Sahih Bukhari didahului dengan hadis innamal a'malu binniyat. Begitu juga di dalam Sahih Muslim dan sunan-sunan hadis yang lain. Nah, ini menandakan bahwa pembahasan hati adalah pembahasan yang sangat utama. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang dicontohkan oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'in zaman dahulu, bahwa mereka ini sangat penting dalam urusan menata hati tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam Arba'in An-Nawawi itu juga setelah Allah jelaskan halal haram, ya, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan pembahasan persoalan qalbu, persoalan hati. Jadi Nabi SAW bersabda, inna likulli jasad mudghah. Setiap tubuh itu ada segumpal daging. Fa in salahat salaha jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging ini baik seluruhnya. Wa in fasada fasada jasadu kulluh. Kalau sudah rusak maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa yang segumpal daging itu namanya qalbu. Jadi kalau qalbu dalam bahasa Arab artinya jantung. Kalau secara maknanya dalam bahasa kitanya hati. Tapi sebenarnya hati, ya, dalam dunia kesehatan itu di dalam bahasa Arab disebut kabid. Ya. Kabid itu hati atau liver kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita secara maknanya menyebut hati. Qalbu itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, sesuai dengan bahasanya, qalbu itu sesuatu yang berbolak-balik. Persis seperti fungsinya. Jantung itu kadang mengempes, kadang mengembang. Jadi fungsi jantung itu seperti itu. Ya. Nah, itu dinamakan dengan qalb. Secara maknanya, orang yang punya pendirian kadang berubah-ubah. Hari ini dia beriman, besok dia kufur, kan gitu ya. Hari ini dia mengatakan bersedia, besok menolak. Kadang seperti itu yang dinamakan dengan qalb. Nah, menata hati yang berbolak-balik ini urusan paling berat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Persoalan paling berat di dunia ini adalah mendudukkan hati tersebut. Nah, bagaimana hati ini? Salah satu ciri hati yang diinginkan oleh Allah disebutkan dalam surah Al-Anfal ini, ketika mengingat Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tersentak dia. Ada satu panggilan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kita lihat Umar bin Khattab. Umar ini tidak kita sanksikan lagi bagaimana garamnya. Dan banyak sekali orang takut kepada Umar bin Khattab. Tapi Umar dalam satu riwayat ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab atau ayat-ayat tentang neraka, maka Umar bin Khattab sakit lebih kurang 2 bulan. Itu saking qalbunya ini, saking stresnya karena memikirkan bagaimana azab akhirat. Ini mungkin jarang kita dapati hari ini. Dan begitu juga di kalangan tabi'in ada seorang tabi'in, ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri lebih alim daripada Imam Malik yang ada di Madinah. Sufyan Ats-Tsauri ada di Basrah, di Irak. Cuma masalahnya dia tidak bikin madhab saja. Kalau dia buat madhab lebih alim daripada Imam Malik rahmatullah alaihi. Nah, Sufyan Ats-Tsauri salah satu pembahasannya adalah rihlah ila darul akhirah. Rihlah, jalan-jalan ila darul akhirah, ke akhirat. Dia pembahasannya tentang bagaimana surga dan neraka. Dia jelaskan tentang neraka, bagaimana azabnya, bagaimana ngerinya siksa dalam neraka itu. Dan besoknya Sufyan Ats-Tsauri ini tidak lagi terlihat. Murid-muridnya mengatakan kami tidak melihat guru kami 3-4 hari. Setelah ditelusuri ternyata Sufyan Ats-Tsauri ini sakit, dan bahkan sakitnya itu mohon maaf sampai kencing berdarah. Saking takutnya dengan negeri akhirat. Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang jarang hari ini.
Dan apakah ketika dibacakan ayat Al-Quran ada efek kepada diri kita? Ada seorang dahulu mantan preman namanya Fudail bin Iyad, di kalangan tabi'in juga. Fudail bin Iyad ini punya anak namanya Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ini luar biasanya ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab itu dia sampai pingsan. Jadi pernah dia sholat di belakang bapaknya, di bacaan bapaknya ini walaupun mungkin iramanya biasa saja, tapi kesannya bagi orang yang mengikuti sholat itu luar biasa. Jadi banyak jamaah yang tumbang di belakang, salah satunya adalah anaknya sendiri, yaitu Ali bin Fudail. Kemudian Ali bin Fudail ini dirawat ya lebih kurang sakit atau koma selama 2 bulan, dan setelah sembuh maka disampaikan oleh istrinya Fudail bin Iyad ini, wahai suamiku, setelah ini jangan lagi membaca ayat-ayat tentang azab kepada anak kita. Dikhawatirkan nanti sekali tumbang, pingsan, lewat sekali. Nah, suatu ketika Ali bin Fudail ini meminta izin kepada orang tuanya untuk bersafar. Nah, kemudian setelah anaknya ini pergi, Fudail bin Iyad kembali mengimami sholat. Nah, sebagaimana biasa imam itu kan melihat jamaah sambil mengatakan shaf, lurus, rapatkan begitu. Biasanya anaknya ini di sholat di shaf paling depan, tapi dia tidak melihat anaknya. Maka Fudail bin Iyad ketika itu ya, ingin taradra ini membaca ayat-ayat tentang azab. Kemudian dia mengimami sholat dan membaca ayat tentang azab. Tanpa pengetahuan ternyata anaknya masuk di belakang. Ketika ayat tentang azab itu terus dibacakan, terdengar pekikan di belakang dan ada yang tumbang. Itulah anaknya dan tewas di depan. Dijuluki anaknya ini dengan qatilul Quran, yang terbunuh dengan Al-Quran. Karena kalbunya tidak kuat lagi menahan bagaimana beban bacaan ayat yang sangat-sangat menyiksa batinnya, dan tentu saja meninggalnya adalah meninggal yang sangat mulia. Dan hadirin rahimakumullah, mundur kita ke beberapa tahun sebelum ini, misalkan 20 tahun yang lalu, sering kita mendengar di raudhah, orang sholat di raudhah di Masjid Nabawi banyak yang meninggal. Hadirin, setiap bulan pasti ada saja kabar seperti itu, meninggal dalam sholat ya. Ketika orang sholat meninggal, orang sholat meninggal banyak sekali di Masjid Nabawi atau mungkin di Masjidil Haram, sering kita dengar seperti ini. Yang beberapa tahun belakangan ini saja yang jarang terdengar, karena memang orang masuk raudhah itu yang dikejar selfie, berfoto-foto di raudhah ini depan makam Nabi dan itu keluar handphone semuanya. Inilah yang menghilangkan ya bagaimana sensasi qalbu tadi berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, ini musibah besar bagi kita ketika Allah cabut kenikmatan beribadah. Rasa di dalam kalbu itu bagaimana ketika dibacakan ayat Allah, bergetar hati kita, itu sesuatu kenikmatan luar biasa. Tapi kalau sudah biasa saja, itu musibah besar ini. Kadang ada orang sampai ke tanah suci, sampai tawaf di depan Ka'bah, melihat Ka'bah. Ini selama ini kita sholat selalu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah tersebut. Dan sekarang di depan mata kita betul Ka'bah itu ternyata hampa, tidak ada kesan sama sekali. Bagi jamaah yang ingin ke tanah suci haji ataupun umrah, duduklah mengenai hati ini. Karena kalau kita datang ke Baitullah hampa, tidak terkoneksi kita dengan Baitullah, dengan Ka'bah tersebut. Ini satu musibah besar sebenarnya. Dan hadirin rahimakumullah, ada orang sudah bertaubat, menangis, kemudian berdoa dengan khusyuk. Ada orang yang malah bengong saja, ngapain orang seramai ini? Dia tercengang-cengang saja dan tidak terkoneksi hatinya dengan tempat-tempat manasik tadi. Dan hadirin rahimakumullah, ini satu musibah besar bagi kita. Dan hadirin rahimakumullah, musibah yang lebih besar lagi ketika hati ini sudah kasar ya, mungkin karena maksiat itu atau sesuatu yang halal tapi terlalu berlebihan. Misalkan kalau maksiat itu jelas, setiap kita melakukan maksiat tertutup kalbu kita ini. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim, tertutup hati dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Atau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah karena terlalu banyak melakukan yang halal. Dia halal, boleh, tapi dalam porsi yang terlalu banyak.
Misalkan tertawa halal hadir. Boleh kita tertawa, tapi terlalu banyak tertawa mematikan hati. Yang disampaikan oleh Nabi SAW, jangan terlalu banyak tertawa. Akhirat dhahak tadi. Sedikitkan tertawa. Fa inna aktsaratud dhahak tamutul qalb. Sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Banyak tidur, banyak makan, banyak berbicara, ini juga mematikan hati. Dan kalau hati tadi sudah mati hadirin, tidak lagi kita bisa merasakan kenikmatan beribadah. Dan satu lagi yang berbahaya juga adalah ketika ada urusan kaum muslimin, semua kaum muslimin perhatian kepada urusan tersebut, kita merasa biasa saja seakan-akan itu bukan urusan kita. Misalkan dengan tragedi yang terjadi di belahan bumi Palestina hari ini, yang mana korban sudah jatuh 20.000 orang meninggal, syuhada, dan mayoritasnya adalah anak-anak, wanita, lansia. Hadirin rahimakumullah, dengan korban sebanyak itu setiap 10 detik terjadi korban, satu anak kecil meninggal di Gaza itu. Nah, apakah masih ada semacam rasa hati kita, dhamirul alam, itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Dan ini yang menjadi tanda tanya besar bagi umat Islam hari ini hadirin. Di mana hati nurani ketika saudara mereka dibantai hadirin rahimahumullah. Ketika Israel berperang menghancurkan, bumi hanguskan saudara kita di Palestina, dibantu paling tidak dengan 5 negara. Amerika, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, ini negara-negara besar. Dan itu baru 5 negara yang terang-terangan saja, belum lagi negara-negara yang lain. Nah, sekarang kita bertanya, mana negara Islam, negeri Muslim yang membantu Palestina? Ini jadi pertanyaan besar. Di Timur Tengah hadirin rahimahumullah sendiri, di Timur Tengah itu belanja senjata orang-orang Arab itu luar biasa banyaknya. Bisa dikatakan 5.000 triliun itu belanja senjata orang-orang Arab, yang paling banyak adalah Arab Saudi tentunya, 3.000 triliun. Itu untuk tahun 2022 saja, belum untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun 2022 belanja senjatanya 5.000 triliun. Pertanyaannya adalah, berapa senjata atau bantuan militer yang diperbantukan kepada Palestina? Jawabannya 0 hari. 0. Maka apakah salah saudara Palestina tidak menerima bantuan dari Iran misalnya, sedikit bantuan dari Iran? Karena tidak ada negeri Arab yang mau bantu. Ini kajiannya hadirin rahimakumullah. Dan yang dibantu oleh negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, dibantu adalah makanan, logistik dan segala macamnya. Yang paling menyedihkannya adalah yang dibantu adalah 2 kontainer kain kafan. Bukan militer. Yang dibantu kain kafan, coba bayangkan hadirin rahimahullah, mendarat 2 kontainer di jalur Gaza. Dan hadirin rahimahullah, zaman dahulu hadirin, yang namanya bantuan makanan kah, obat-obatan kah, itu adalah perannya kaum wanita di dalam peperangan. Mengobati yang sakit, menyediakan makanan, itu perannya wanita. Peran laki-laki bukan logistik, peran laki-laki itu angkat senjata. Dan hari ini negeri-negeri Muslim, termasuk kita Indonesia, hanya bisa membantu Palestina sebagai seorang wanita. Dia itu mengirim bantuan kemanusiaan, kan itu berupa makanan, logistik, obat-obatan dan seterusnya. Dalam tradisi orang-orang dahulu, ini adalah bantuan yang diberikan oleh kaum perempuan hadirin rahimahullah. Dan bagaimana lagi? Terpaksa begitulah, sampai disitulah hari ini kekuatan kaum muslimin yang jumlahnya menjadi umat Islam ini terbanyak hari ini. Dari 8 miliar populasi dunia orang yang hidup hari ini, hadir lebih 3 miliar umat Islam hari ini, terbanyak di dunia, dan hanya bisa membantu sebagaimana perempuan membantu di dalam perang. Dan ini satu hal yang menjadi teguran bagi kita hadirin rahimahumullah. Apakah betul dhamir atau hati nurani kita itu tergerak ketika ada saudara kita ditindas atau di bumi hanguskan di satu negeri? Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu